Saya dipanggil polisi 3 kali loh. Saya kan udah bolak-balik ngomong. Lo kok sekarang kayaknya diem. Kenapa sih? Mbok biarin aja gitu loh. Ya tanding baik ngono loh. Kok pakai aduh, kalau saya lihatnya gila. Orang waktu apa tuh? Saya sampai aduh, gue bilang, siapa ya ibu yang ke bawah itu loh, yang waktu demo apa tuh depan DPR kalau nggak salah, sampai masuk rumah sakit tuh loh, sopo yo. Kok kayak gitu sih? Lo pakai yopo itu? Saya sampai nanya sama polisi. Itu mobil polisi itu apa yang pakai semprot-semprot itu loh. Saya tahu tapi nggak tahu namanya. Apa itu namanya? Water cannon. Saya protes sama polisi. Nggak boleh. Terus saya bilang, apakah tidak boleh hak demonstrasi? Lalu apa alasannya? Dan dia seorang perempuan loh. Sampai digotong ke rumah sakit. Saya kan dapat fotonya. Tak. Lalu kok kita kayaknya, aduh nggak usah takut deh sama polisi. Polisi juga orang, punya istri, punya keluarga. Iyalah, orang saya juga yang misahin dia. Aduh gawat deh. Gimana sih? Kok gitu aja takut loh. Saya dipanggil polisi 3 kali loh. Saya kan udah bolak-balik ngomong. Lo kok sekarang kayaknya diem. Saya ketawa sendiri. Ini yang salah benernya polisinya atau kitanya nih, sampai takut mau polisi doang. Jadi kan nih kebalik-balik kan republik ini. Coba tahu yang saya mau nanya, ini ada Mbak Puan yang jadikan polisi itu sopo? Keputusannya ada di mana? Nggak ada yang tahu. Tuh ada jauh di mana tuh ngomong DPR. Iya loh, DPR tuh apa toh? Dewan Perwakilan Rakyat loh. Kok kayaknya terus udah gitu? Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kok udah gitu bagiannya bolak-balik. Sampai saya tuh mikir loh, ini mau diapain sih republik ini? Gitu loh. Kalau nggak ada yang cocok sama saya juga nggak apa-apa. Terus rakyatku yang kucintai, coba berpikir secara jernih, arif, bijaksana. Terjadinya anomali demokrasi secara gamblang dijelaskan oleh Dr. Sukidi, seorang pemikir kebinekaan yang disegani. Sosok cendekiawan ini menjelaskan fenomena kepemimpinan paradoks yang memadukan populisme dan Machiavelli hingga lahirlah watak pemimpin authoritarian populism. Dalam karakternya yang seperti ini, hukum pun dijadikan pembenar atas tindakannya yang sepertinya memenuhi kaidah demokrasi, namun sesungguhnya hanyalah prosedural. Disinilah hukum menjadi alat, bahkan pembenar dari ambisi kekuasaan itu. Inilah yang oleh para pakar disebut dengan autocratic legalism. Ini bukan saya ngomong loh, nanti mulut saya yang ngeluarin, tapi ini kan para pakar. Nah, bayangkan dong pakai revisi undang-undang MK yang menurut saya prosedurnya saja tidak benar. Tiba-tiba masa reses, saya sendiri sampai bertanya pada, tadi ada Pak Utut mana ya? Nah, saya tanya sama beliau, ini apaan sih? Mbak Puan lagi pergi, yang saya bilang ke Meksiko, kok enak amat ya? Belum lagi ada pelanggaran produk jurnalistik, investigasi dalam undang-undang penyiaran. Loh, untuk apa ada media? Makanya saya selalu mengatakan, kamu tuh ada dewan pers loh. Lalu harus mengikuti yang namanya kode etik jurnalistik. Lah kok nggak boleh ya kalau ada investigasinya? Loh, itu kan artinya pers itu kan apa sih? Menurut saya dia benar-benar turun ke bawah loh. Saya banyak temen dulu kan waktu PDI, wah saya mah pers itu suka makan lesehan itu kalau di Kebayoran tuh apa yo, deket opo yo. Dulu ada lesehan ini loh, nasi opo itu ya, nasi uduk enak banget sama wartawan udah muda. Terus kan saya ajari, kamu kalau ini jadi pers yang betul menghadapi berbagai anomali demokrasi tersebut, tentu pilihannya bukanlah dengan mencabut hak rakyat dan mengembalikannya ke
ke dalam tangan MPR RI. Pilihan yang lebih bijak adalah percaya pada adagium Vox Populi Vox Dei, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, bahwa suara rakyat adalah suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adagium ini juga diyakini bekerja dalam peribahasa, siapa menabur angin akan menuai badai. Ataupun, nah ini seperti yang Mas Butet judulnya, ekspresi milik gendong lali, yang menjadi Butet perenungan sosok seniman Butet Kartarejasa. Apa sih saya pidato ini terhadap keseluruhan apa yang terjadi? PDI Perjuangan diajarkan oleh sejarah untuk percaya pada Satyam Eva Jayate, bahwa kebenaran apapun juga, kapanpun juga pasti akan menang. Inilah tema sentral Rakernas kelima PDI Perjuangan. Hadirin sekalian, mungkin dipikir ibu tuh apa sih pakaian Sanskrit. Ini saya belajar sejarah loh. Saya dapat spirit ini itu ketika Raden Wijaya sedang dikuyok-kuyok pada akhir abad ke-13. Ternyata pejangan itu diberikan oleh seseorang, kamu jangan putus asa. Bung Karno mengajarkan kepada kita bahwa kita harus punya yang namanya kesabaran revolusioner, bahwa kita terus bergerak, solid bergerak, terus maju terus, tidak pantang mundur. Untuk apa? Mencapai kemenangan. Untuk apa? Supaya rakyat bisa menjadi benar-benar mempunyai kedaulatan rakyatnya. Itulah tugas dari partai kita, PDI Perjuangan, saudara-saudara. Siapa yang tidak setuju, angkat tangan. Kan selalu separuh-separuh. Siapa yang tidak setuju, angkat tangan. Artinya kalau nggak setuju, sebagai ketua umum di sini saya mengatakan, keluar kamu. Tidak perlu ikut dengan partai kami, karena partai kami adalah partai yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang luar biasa. Siapa yang nggak mau ngikut? Iyalah, udahlah, nggak usah zona nyaman melulu.